Panah pada model grafik RRG chart di layar Anda saat ini menunjukkan rotasi ideal, yaitu searah jarum jam. Perhatikan warna biru, panah warna biru yang ditunjukkan dengan anak panah warna orange, ya. Panah biru itu menunjukkan rotasi yang ideal. Sekali lagi, searah jarum jam. Mari kita asumsikan sebuah sektor saat ini berada di kuadran leading yang warnanya hijau dan mengikuti rotasi yang diidealkan tadi. Ingat, RS momentum adalah indikator utama di sini dan ini akan menjadi yang pertama berubah. Dari kuadran leading, momentum relatif akan mulai mendatar dan RS momentum akan bergerak ke bawah 100 yang akan menyebabkan sektor bergerak ke kuadran kanan bawah, yaitu di kuadran weakening warna kuning. Kelemahan yang berkepanjangan dalam momentum relatif pada akhirnya akan mempengaruhi tren kinerja relatif dan RS rasio juga akan bergerak di bawah 100 yang akan menempatkan sektor ini ke dalam kuadran lagging yang warna merah. Begitu berada di kuadran lagging, tanda kekuatan pertama adalah peningkatan momentum relatif. Ketika RS momentum melintasi di atas 100, sektor tersebut akan bergerak ke kuadran improving yang warnanya biru. Sebuah sektor di kuadran ini, kuadran improving yang warna biru ini, sektor tersebut masih memiliki tren turun dalam kinerja relatif. Tetapi RS momentum membaik dan ini bisa menandakan pergerakan ke kuadran leading yang warna hijau. Kekuatan yang diperpanjang dalam momentum relatif pada akhirnya akan mempengaruhi tren kinerja relatif dan RS rasio akan bergerak di atas 100 lagi. Hal ini akan mendorong sektor tersebut ke dalam kuadran leading yang warnanya hijau dan siklus akan dimulai dari awal lagi. Rotasi dalam RRG chart ini menjadi hidup dengan jejak sejarah. Jejak historis. Grafik di layar ini menunjukkan 9 sektor dengan jejak 12 minggu. Kita dapat melihat setiap sektor berputar dari satu kuadran ke kuadran yang lainnya. Silakan perhatikan gambar di layar Anda saat ini. Ini adalah contoh grafik RRG, Relative Rotation Graph, dengan sektor-sektor yang ada dan S&P 500 sebagai benchmarknya. Di setiap titik yang ada di layar Anda ini menandai satu pekan, satu minggu, dan titik padat pada simbol menandai titik terbaru. Simbol di sini adalah yang disebutkan di layar Anda saat ini dengan kode XLU, XLP, XLE, XLV, XLI, XLB, XLY, XLK, XLF, dan semuanya itu. Bisa dipahami ya. Di puncak, XLF bergerak dari improving menjadi leading. Perhatikan yang ditunjukkan dengan anak panah warna orange. Di bagian bawah, XLU bergerak dari weakening menjadi lagging. Garis biru menunjukkan XLP bergerak dari weakening ke lagging dan kemudian dari lagging menjadi improving. Kuadran yang meningkat berarti RS momentum bergerak di atas 100. Kuadran improving maksudnya. Ketika masuk ke kuadran improving ini, berarti RS momentum bergerak di atas 100. Tetapi RS rasio tetap berada di bawah 100.
perhatikan XLY pindah ke kuadran leading ketika RS ratio dan RS momentum berada di atas 100 lagi. Berpindahnya XLY ini dari kuadran weakening menuju kuadran leading. Jadi ada perubahan RS momentum. Perhatikan, chartis juga dapat mengumpulkan informasi dari panjang dan ketebalan garis jejak ini. Perhatikan garisnya. Semua garis jejak ini diperpanjang 12 minggu pada grafik ini, tetapi beberapa lebih lama dari yang lainnya. Jejak XLU merah misalnya adalah yang terpanjang, artinya memiliki pergerakan terbesar dan menunjukkan volatilitas paling banyak. Garis XLY di kanan atas ini adalah yang terpendek, yang berarti memiliki pergerakan terkecil dan paling tidak stabil. Ketebalan garis tergantung pada jarak dari benchmark, yaitu crosshair pada RRG. Crosshair juga dikenal sebagai titik asal di mana sumbu X, yaitu RS ratio, memotong sumbu Y, yaitu RS momentum. Garis yang lebih tebal akan lebih jauh dari benchmark, dan garis yang lebih tipis akan lebih dekat ke benchmark. Semakin jauh security, atau katakanlah saham seperti itu, semakin jauh dia dari benchmark, maka semakin besar pergerakan kinerja relatifnya, naik atau turun. Semakin dekat sebuah security atau saham misalnya dengan benchmark, maka semakin kecil pergerakan kinerja relatif, ya, naik atau turun. Artinya, dengan kata lain, garis yang lebih tebal mewakili gerakan yang lebih besar, dan garis yang lebih tipis mewakili gerakan yang lebih kecil. Anda dapat mengubah panjang jejak ini, garis-garis ini, dengan fasilitas yang ada. Chartis didorong untuk bereksperimen dengan panjang jejak ini dan jumlah simbol yang tersedia pada grafik. Secara umum, chartis harus mempersingkat panjang jejak ketika ada banyak simbol pada grafik. Ini akan membantu menghilangkan noise dan membuat analisis lebih mudah. Jalur yang lebih panjang atau jejak yang lebih panjang, garis yang lebih panjang, baik-baik saja ketika hanya beberapa simbol yang ditampilkan pada grafik. Tapi kalau ada banyak simbol, itu akan jadi masalah.